Saya sapa dulu Bang Lewi. Bang Lewi, selamat malam. Bang Lewi, selamat malam Selamat Bang Lewi. malam, Ya, agamanya apa Bang Lewi? saya Nasrani bang. Oh ya, mau berdiskusi ya Bangku? Boleh bang. Oh ya, silakan. Saya mau nanggapi itu tadi pernyataan tentang yang diberikan Bang Zuma. Oke, silakan. Iya, jadi konteks jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Eh, Memang ini pernyataan yang dikatakan oleh Yesua. Dan tujuan pernyataan ini adalah kepada orang-orang yang tidak memelihara hukum Torah. Jadi di dalam kalangan Yahudi itu sendiri yang membedakan mana manusia mana binatang itu ya itu bang, hukum Torah itu. Nah, banyak sekarang yang orang-orang Kristen yang tidak memelihara hukum Torah itu, seperti tidak berpantang makan, mereka tidak ada hukumnya. Terus mereka tidak bersunat. Kalau saya pribadi bersunat bang, dan saya juga berpantang makan. Jadi pernyataan Yesua itu memang jelas ditujukan kepada orang-orang yang tidak, orang-orang munafik lah, mengaku pengikut Yesua tapi hukum-hukum Torah itu mereka tidak pelihara gitu. Jadi banyak juga ya ini sih ya pernyataan-pernyataan seperti ini pasti banyak yang menolak dari kalangan Kristen sendiri karena mereka tidak tahu esensi dari Yesua itu sendiri sudah mencontohkan ya semua dari mulai lahir sampai dalam ketaatannya sampai mati gitu. Nah, itu adalah satu role model sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, bersunat itu wajib. Sebagaimana yang telah tertulis dalam hukum Torah itu. Nah, terus banyak juga yang memaknai kematian Yesua itu sebagai penebusan dosa untuk umat manusia. Saya rasa kita tahu bahwa saya bangsa pilihan itu cuma satu. Jadi kalau kita masuk dalam konteks penebusan, itu kepada sesuatu yang kepunyaan kita. Gitu. Jadi kalau bukan kepunyaan kita, bagaimana kita menebusnya? Nah, sebenarnya dalam konteks ini, kematian Yesua itu sebenarnya menebus bangsa Israel itu. Karena Tuhan sendiri, Elohim itu, punya covenant sama keturunan Yakub ini. Gitu, dari dan memang bangsa Israel ini nanti dibatasi ya bang ya, biar ditanggapi. Ya, sudah poinnya seperti itu Bang ya. Oh ya, oke bang. Ya, bahwa Anda masih takluk kepada hukum Taurat. Silakan, Guruda. Iya, yang pertama ungkapan saudara tadi yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi yang disebut dengan sebutan anjing dan babi. Dan itu Anda katakan Yesus yang memberikan klaim itu kepada mereka. Saya katakan enggak. Yesus menyebut ahli Taurat, orang-orang Farisi itu dengan sebutan ular beludak, keturunan ular beludak. Yesus menyebutnya dengan sebutan ular-ular. Anda boleh baca lengkap di dalam Matius 23 sampai nomor 36. Bagaimana Yesus menyeru kepada ahli Taurat, orang Farisi, sebagai ular-ular dan sebagai keturunan ular beludak. Sedangkan yang disebut anjing dan babi, Anda boleh baca di dalam 2 Petrus 2 nomor 21 sampai 22. Bahwa yang dimaksud anjing dan babi di situ adalah Kristen itu sendiri. Kemudian berbicara mengenai hukum Taurat, kita harus mendudukkan dulu
bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, mulai dari hukum yang terkecil sampai yang terbesar, itu hanya berlaku bagi kaumnya Bani Israel. Bahkan tidak semua Bani Israel. Kenapa? Kalau kita merujuk di dalam ulangan 5, di situ jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku terhadap orang yang hidup pada zaman itu. Musa memanggil seluruh orang Israel. Nih, orang Israel yang dipanggil. Berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Jadi kita yang bukan orang Israel jangan merasa. Jangan sampai kita masuk dalam kategori serigala atau anjing yang nyamar domba. Karena domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel. Kita ini bukan domba. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Ada nggak kita di situ? Orang Indonesia? Nggak ada. Bukan dengan nenek moyang kita tuh. Sedangkan nenek moyangnya Bani Israel aja tidak terikat dengan hukum Torah. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita siapa? Kita yang ada di sini pada hari ini. Jadi bukan kemudian kepada seluruhnya. Orang Yahudi bukan. Apatah lagi yang bukan Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini, yang ada pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Yang masih hidup. Kita sudah hidup nggak di situ? Enggak. Jadi kita nggak boleh nyamar-nyamar menjadi Bani Israel. Karena kalau kita nyamar jadi Bani Israel tapi kita bukan Bani Israel, nanti kenanya kepada Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis kita itu nantinya. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan 33. Ulangan 33 jelas dikatakan di sana bahwasanya hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Seir, nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan ada datang dari tengah-tengah puluhan ribu atau 10.000 orang suci. Di sebelahnya nampak mereka api yang menyala. Sungguh dia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah. Mereka kemudian pada kakimu lah mereka tunduk, menangkap semua firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi lagi-lagi jemaat Yakub, kita bukan keturunan Yakub. Kenapa pula kita masuk kemudian di dalam? Lagian kalau kita melihat apa yang diterangkan kemudian dalam Ulangan 4 atau Ulangan 5, di situ sangat jelas Tuhan, Ulangan 6 maksud saya, di situ Tuhan menetapkan dengan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat luar biasa, yang kita tidak boleh ikut campur di dalamnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Siapa? Orang Israel. Dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepada kamu. Tidak boleh kemudian, tidak boleh orang lain. Kenapa? Karena itu hanya seruan kepada Bani Israel saja. Kita lihat di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Apakah kemudian hukum Taurat itu untuk berlaku untuk bangsa-bangsa lain di luar Bani Israel? Kita lihat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya, supaya seumur hidupmu
kamu dan anak cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada kamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai Israel. Israel, dengarlah hai Israel. Jadi kalau kita tidak mendengarkan berarti kita budak. Kalau kita merasa Taurat itu untuk kita berarti kita ini budak. Karena yang diseru untuk melakukan ketetapan dengan setia anak-anaknya, cucunya itu adalah orang Israel. Lakukanlah itu semua dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Elohim nenek moyangmu kepada di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, dan kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kamu sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berdiri dan berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau kemudian bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan segala tanda pada tanganmu. Ini perintahnya untuk Bani Israel. Israel. Kalau ada orang budak, maka dia ngaku-ngaku kemudian Israel rohani. Orang budak itu kalau masih menggunakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kita lihat terakhir sebelum Anda tanggapi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Apa kata kitab Mazmur di sana? Kata Daud. Dikatakan bahwasanya apa yang diperintahkan kemudian kepada Yakub berupa ketetapan-ketetapan yang hukum-hukumnya kepada Israel itu tidak diberikan kemudian kepada bangsa lain. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi apa yang datang kepada Bani Israel, kepada Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tuhan tidak berlakukan itu. Lalu kita yang di luar Bani Israel ini ngapain sibuk? Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Kan lucu. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk kita, untuk menebus kita dari hukum Taurat. Padahal Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus sibuk mati untuk kita? Padahal ketika ada perintah di Taurat jangan makan babi, di luar Bani Israel mau makan babi tak ada larangan. Pada zaman itu sebelum Islam datang, di luar dari Bani Israel mau makan babi kek, mau tidur sama babi kek, tidak ada larangannya, bebas. Nah terus kenapa Yesus diajarkan mati untuk menebus orang-orang Roma dan Athena dari hukum Taurat? Kan lawak-lawak. Sampai-sampai orang Athena tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, ore kita ditebus dari hukum Taurat. Pret. Orang Roma tepuk tangan, disko-disko, joget-joget di gereja. Tuhan menebus kita dari hukum Taurat. Emangnya Taurat itu kapan diperlakukan untuk orang Roma Yunani? Kan sibuk-sibuk sendiri, lucu-lucu. Itulah yang disebut serigala berbulu jangkrik. Maka Yesus mengatakan, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Agar dipahami. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi begini Bang, memang di zaman Yesua itu Yesua banyak berdebat sama ahli-ahli Taurat, dikarenakan ahli-ahli Taurat itu hanya mengajarkan gitu kepada orang-orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat itu kan mereka termasuk rabi saat itu. Nah, rabi-rabi itu mengajarkan semua hukum-hukum Torah, namun mereka tidak melaksanakan, alias menjadi suatu kaum yang munafik gitu. Nah, disitulah terjadi perdebatan antara Yesua sama ahli-ahli Taurat itu. Lalu kalau dikatakan hukum Torah hanya untuk orang Israel saja, memang sesuai dengan ayat yang abang tadi memang seperti itu. Cuman hukum Torah itu seperti berkurban juga hukum Torah, Bang. Jika berkurban itu hukum Torah tidak bisa dilakukan oleh bangsa lain, oleh agama lain, berkurban itu, lantas kenapa kita melakukan kurban? Sunat juga hukum Torah.
menghormati orang tua juga hukum Torah. Jadi banyak di dalam hukum-hukum Torah itu yang dilakukan gitu. Dan dasar dari semua hukum yang ada, yang berlaku di dunia ini, itu muaranya dari hukum Torah. Makanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Dan itu diambil gitu di dalam undang-undang negara gitu. Nah, itu sudah diatur. Jadi bahasanya hukum Torah itu, ya saya punya juga ada teman diskusi orang Israel, banyak juga yang bilang hukum Torah itu sudah usang. Ya, itu pendapat pribadi gitu. Jadi kita kan ya pada akhirnya nanti kita akan menemukan kebenaran gitu. Ini kan sesuatu yang kudus, sesuatu yang ilahi gitu, yang membuat hukum ini, yang memerintahkan hukum ini kepada Moshe untuk dituliskan. Nah, bagaimana sesuatu yang kudus itu, produk yang sudah diajarkan kepada Moshe itu adalah produk yang kudus, terus kita bilang sudah usang, sudah apa? Dan bagaimana hanya untuk satu ketetapan bangsa saja gitu. Kalau hukum itu hanya untuk orang Israel, ya berarti semua bangsa, semua agama tidak boleh melakukan itu. Nah, kenapa dari bangsa Goyim, non-Yahudi bisa masuk itu, ya karena dari amanat agung itu. Karena Yesus sendiri memberikan amanat agung sebelum kenaikannya ke Samayim, ke langit-langit, itu memerintahkan untuk para rasul mengajarkan seluruh bangsa menjadi murid-muridnya. Gitu. Ada kata seluruh bangsa di situ, Bang. Jadi bukan hanya berfokus kepada Yahudi lagi nih. Memang Yesua itu awalnya diutus untuk bangsa Israel. Jadi kalau ada orang bilang tidak apa itu, mereka tidak memahami ayat di dalam Bible itu. Dan Yesus sendiri mengakui itu. Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Itu misinya pertama, Bang. Misi pertama Yesua. Tapi setelah itu, kebenaran yang dinyatakan Yesua ini sebagai nabi kepada mereka tidak diterima. Bahkan kenapa saya bilang tadi kematian Yesua itu penebusan atas dosa-dosanya bangsa Israel, karena dosanya bangsa Israel saat itu sudah begitu mengerikan, Bang. Lihat saja bagaimana kehidupan bangsa Israel saat itu sudah jauh dari kekudusan. Nah, saya memang tidak terlalu hafal ayat-ayat Alkitab, cuman kan ada dibilang upah dosa adalah maut. Nah, bangsa ini sebenarnya kalau karena udah banyak nabi yang diutus kepada mereka dan mereka bunuh semua. Tidak tunduk terhadap perintah Elohim itu. Sampai kepada Yesua ini. Dan Yesua ini ya sudah sampai menegur keras mereka. Bahkan coba lihat aja, Bait Elohim itu dijadikan pusat jual beli, pasar, rumah Tuhan, rumah tempat peribadatan. Di situ Yesua marah, membalikkan semua di situ. Nah, sudah sampai di titik terendah itu moralitasnya orang Israel ini, Bang. Mereka tidak bisa lagi membedakan tempat kudus. Mereka campur adukkan semua. Nah, saya memang orang non-Israel. Tapi kiblat saya ke Yesua. Saya mencontoh role model sebagaimana Yesua hidup mulai dari lahir. Tapi bukan dari lahir saya sudah enggak. Tapi saya mencari banyak tahapan yang saya lalui, Bang. Menemukan ini, dan saya bahkan baru diberi milah, disunat itu tahun 2024. Karena saya mengerti Yesua itu sudah mencontohkan pola-pola hidup di situ. Bagaimana dalam berpantang makan juga dicontohkan. Nah, kenapa kita tidak berkorban lagi? Karena ada tertulis kurban satu orang untuk semua orang. Dan kurban Yesua ini tidak bercela. Memang kalau kita kaitkan ke Molok, penyembahan manusia, ya memang begitu, memang tafsirannya. Tapi kenapa Yesua dijadikan kurban yang kudus? Karena untuk menggenapi upah dosa adalah maut ini. Jadi bangsa Israel saat itu memang sudah bobrok sekali, Bang. Sudah bobrok sekali. Makanya ya sampai, ya gimana kita nggak bilang bobrok.
saking sayangnya Elohim kepada bangsa ini, memegang teguh covenant itu, perjanjian itu, Nabi dikirim terus nih untuk menyadarkan mereka. Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, dikirim terus. Tapi mereka nggak ya itu tegar tengkuk. Jadi ya itu kepada ahli Taurat iya. Karena ahli Taurat saat itu sudah tidak lagi memang menjalankan apa yang diperintahkan hukum Taurat itu. Mereka hanya jadi guru, Bang. Bukan pelaku hukum itu. Bahkan persembahan-persembahan itu ada ayat di Alkitab. Kalian telah memakan rumah janda-janda. Ada harusnya yang bagian dari persembahan itu diberikan kepada janda-janda, anak yatim. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, segitulah bobroknya mental orang-orang Israel saat itu. Nah, jadi babi sama cek Bang Lewi. Ya. Fokus kepada dalil ya, jangan terlalu banyak narasi. Kalau guru kami tadi banyak memaparkan dalil. Saya udah bilang, Bang, saya nggak hafal ayatnya pasti, tapi perkataan-perkataan firman itu saya ini kan gitu, Bang. Makanya ya itu, kalau orang bilang kayak tadi kan permasalahannya ini kan perbuatannya nggak terima, mutiara dilempar kepada babi, kepada ya itu orang-orang yang tidak memelihara hukum itu ke situ. Jadi kayak kita menjelaskan gitu, dan mereka nggak ada tuh ya, itulah babinya. Saat hukum itu sudah diwartakan gitu maksudnya, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ke guru kami ya. Iya, makasih Dinda. Jadi tadi Anda mengatakan di luar Yahudi tidak diberikan hukum Taurat. Itu betul, dan Anda harus mengatakan yes. Terus kenapa masih mengimani kemudian Taurat sementara Anda bukan Yahudi? Anda mengatakan bahwa ya kalau begitu kenapa juga Islam mengambil hukum Taurat? Kata siapa Islam mengambil hukum Taurat? Emang umat Islam mengambil hukum Taurat, mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan di Al-Quran? Tidak. Kebetulan saja perintahnya itu sama. Contoh misalnya ketika perintah hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Perintahnya dalam Al-Quran ada. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi dalam hukum Taurat itu misalnya jangan kemudian membuat patung dan seterusnya. Al-Quran juga menjelaskan itu. Tak boleh kemudian menyembah selain daripada Allah. Wala tad'u ma'allah ilahau ahar. Jelas itu la ilaha illahu kullu syai'. Bahkan dikatakan inasan, selain yang menyembah kepada Allah itu adalah inasan berhala. Tak boleh. Apalagi jangan menyebut nama Tuhanmu dengan secara sembarangan. Ya di Islam juga begitu. Walillahil asmaul husna fad'uh biha. Ada dalam Al-Quran, tapi bukan meniru di sana. Bukan meniru di sana. Apalagi yang ada di dalam Torah itu. Dilarang menghilangkan nyawa atau dilarang membunuh. Di dalam Islam tidak jelas. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Ada larangan membunuh. Tapi bukan meniru Torah. Memang Al-Quran mengajarkan sama yang seperti itu. Kebetulan aja sama. Lalu kemudian senantiasa selalu menghormati orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jelas itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi jangan melakukan zina. La taqrabuz zina. Apalagi yang ada di tempat di Torah. Tidak boleh memberikan kesaksian palsu. Dikatakan kemudian dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Nah, jangan bersaksi palsu, tapi ucapkanlah perkataan yang benar saja. Ada, tapi bukan meniru dari Torah. Tidak seperti Kristen.
mengambil kitabnya Yahudi, jelas-jelas nempel terjemahannya kok. Jadi jangan disamakan. Ketika ada hukum yang sama antara hukum yang ada pada Al-Quran dan yang ada di Taurat, itu karena sumbernya berasal pada sumber yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen ini, apa haknya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Ada nggak haknya? Nggak ada. Termasuk saudara Lewi. Ada nggak hak Anda mengaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Apakah saudara domba? Anda bukan domba. Anda orang Indonesia. Sedangkan yang tadi Yesus katakan, jangan kau berikan mutiara. Jangan kau berikan kemudian barang kudus. Barang kudus itu apa? Barang kudus itu Taurat. Tidak boleh diberikan kepada anjing, tidak boleh. Tidak boleh diberikan kepada babi. Karena akan diinjak-injak, akan dipijak-pijaknya. Agama Anda, keyakinan Anda mengatakan Nasrani, sebenarnya Anda bukan Nasrani. Anda adalah ampas yang muncul setelah melihat kegagalan Katolik, kegagalan Protestan, kegagalan Mesianik, kegagalan sekte-sekte lain, menunjukkan jati diri mereka sebagai pengikut Yesus. Lahirlah Anda. Oh, yang benar itu Nasrani. Kenapa? Karena Anda sudah lahir dari ampas agama-agama Anda yang sebelumnya, Katolik, Protestan, Pantekosta, kemudian apalagi Saksi Yehova, Mesianik dan seterusnya. Setelah gagal untuk menyatukan sekte-sekte ini dengan ajaran Yesus, lahirlah Anda mengaku Nasrani. Yang disebut Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari kota Nazaret. Anda dari kota Indonesia kok jadi Nasrani. Jadi gitu saudara. Saya katakan sekali lagi bahwasanya kita harus jujur mengakui. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa Kristen itu musuh besarnya adalah Bible? Ya karena Allah membalas tipu daya mereka. Orang-orang terdahulu yang menginginkan Nabi kami untuk mati, demi kemudian keserakahan mereka akan dunia. Ingat, orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus, itu karena serakahnya akan dunia, bukan karena dosa waris. Adapun karena dosa waris, itu jajaan Paulus, jualan Paulus kepada orang Roma dan Yunani, supaya mereka mau menggantikan agnostos theos, menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya. Ingat, orang Kristen itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Orang Kristen itu menyembah dewa Athena, yang disebut dengan agnostos theos, yang kemudian kalian palsukan nama dari agnostos theos itu menjadi Kristus Yesus, agar lebih cantik kelihatan, agar lebih paten kelihatan. Ditambah lagi diperparah dengan Anda mengatakan saya Nasrani, itu saya sendiri perut saya langsung mual dengarnya, mual perut saya langsung. Karena Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari kota Nazaret, yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan. Ya, semoga perutnya cepat membaik, Bang. Kalau kalau Anda tidak menyebut lagi diri Anda sebagai Nasrani, insya Allah membaik perut saya. Okay. Ya sudah, itu aja dulu, Bang. Kita saling menghargai pemahaman sudut pandang masing-masing saja. Jadi betul itu. Saya ketahui tadi saya sudah bicarakan begitu mengenai hidayah, kebenaran ini kan nanti itu kehendak ilahi nanti yang memilih. Iya, gitu, betul. Nah, jadi betul gitu aja dulu Bang Suma. Siap, terima kasih silakan. Atas waktunya. Sama-sama. Siap. Malam. Iya, semangat malam. Ya, Bang Arum. Selamat malam, Bang Arum. Bang Arum. Ya, malam-malam. Ya, silakan. Malam. Bang Arum. Lanjut, Bang Arum. Udah dapat bayaran dia ini, tinggal berapa hari. Udah dapat DP dia. DM kemarin beliau Bang Jum. Saya lagi buat pohon Natal katanya kan. Lagi buat pohon Natal. Mendekor. Oh, mendekor. Emas dan peraknya ada nggak digantung? Tapi mahal loh harganya Bang, cuma mahal harganya. Emas dan perak dipaketin kirim ke rumah.
Emas dan perak loh, kata-kata Yeremia. Kan buat hiasan aja Bang Jumat. Nah itu dia yang disinggung kemudian oleh kitabnya saudara kita Yahudi di dalam Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Itu Selamat malam, Bang Mas, orang Bang pada tunduk Sangko. semua kepada kekaisaran Roma pada saat itu. Betul. Hormat kepada kesia-siaan. Apa itu? Berhala yang dari pohon yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Lalu Makanya sekarang pohon kita itu nggak nebang Bang Juma, kita buat dari plastik. Iya. Kardus, gitu. Beda, jangan Untuk samain lah. Beda kan. Untuk memperindah dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Nah ini merujuk kepada Katolik ini dalilnya. Yang bikin pohon. Saya Bang Arum, ini kembali ke topik ya. Saya tanya Anda berdua nih. Kalau Torah Boleh, itu Bang. hanya untuk Bani Israel, terus Arum sebagai Kristen ini pakai kitab apa ya? Itu kan sebagai leluhur, Bang. Kan leluhur kita dari sana, Bang. Keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Dari bangsa Israel. Gitu, Bang. Lalu Itu Bang Juma. Yesus mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Itu Iya, itu kan ada juga memang. Cuman kan memang kan di awal tetap keselamatan kan dari nenek moyang kita, Bang. tidak ada kemudian diajarkan bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi sehingga orang-orang di luar Yahudi juga selamat. Karena itu enggak. Kalau Anda ingin yang paten, ini tak ajarin. Kalau Anda ingin paten, kembali kepada apa yang Tuhan berikan di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Itu kuncinya. Apa katanya di sana? Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, siapapun itu yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Nah ini yang bisa kemudian kita jadikan sebagai acuan. Kita boleh nebeng di situ. Kenapa? Karena bumi yang dibahas di sana. Bumi ini akan mendapatkan berkat bila mana Nabi Abraham alaihissalam kita berkati. Aku Tuhan akan memberkati. Memang wajib itu. Nah, coba Wajib itu wajib. tunjukkan satu model dalam prosesi ibadah Kristen yang memberkati Abraham. Nggak ada memang. Tidak ada. Kalau ya memang nggak ada, Bang. Nggak ada doa-doanya, nggak ada. Memang kita hanya bernyanyi. Tapi kalau misalnya dikatakan menghujat Nabi Abraham, ada nggak di Kristen? Jangan kau bawa Ismail, Bang. Itu dulu. Ke tema aja tema. Temanya apa sih, Bang? Aku akan memberkati siapapun dan Apa tema, dunia akan mendapatkan berkat oleh karena Nabi Abraham alaihissalam. Berkat ya. Iya. Oke. Ada lagunya itu, Bang, berkat, Bang. Apa itu? Kesempatan hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Itu, Bang. Iya, bagus. Kalau kami beda lagi lagunya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Kan wa nggak pakai ala Sayyidina Ibrahim. Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setiap kami ibadah, kami Lanjutlah, senantiasa Bang. memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tadi dalilnya? Lanjut, Bang. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka engkau akan diberkati. Engkau maka dia juga akan aku berkati. Nah, di dalam bacaan sholat tahiyat ini, kami memberkati keturunannya Nabi Ibrahim. Yesus itu keturunannya Nabi Ibrahim enggak? Seperti Pak Haji Ferry. Iya, betul. Nah, Turunannya. keturunan Nabi Ibrahim kami muliakan, kami berkati. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan berkati dia. Nah, kami memberkati Nabi Ibrahim, sampai keturunannya pun kami berkati. Yesus keturunannya diberkati juga oleh umat Islam. Lalu kenapa Kristen mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Berarti dengan kata lain saudara Kristen ini mengutuk Abraham dan keturunannya. Kata Tuhan, siapa yang mengutuk engkau Nabi Abraham, maka aku akan mengutuk dia. Nah, inilah kalian, kenapa susah untuk mendapatkan ilmu. Cahayanya hilang, gelap, kalian hanya meraba-raba dalam beragama. Kayak Natal, sedikit lagi. Kalian mendapatkan ilmu dari mana itu Natal? Memperingati 25 Desember itu ilmu dari mana? Elohim tidak, Yesus tidak. Murid-muridnya juga Yesus tidak. Lalu dari mana? Dari Mak Ronggeng. Assalamualaikum Bang Ferry, Masya Allah. Pak Haji Syukran. Ferry. Assalamualaikum Pak Haji Ferry. Ya, mute aja Pak Haji. Ini dari Bang mana Arok. coba? Silakan. Ya nggak ada datanya, Bang. Nggak ada, jadi kalian tidak memberkati kan? Beda, bukan Iya begitu. tidak memberkati lah. Iya dong. Iya dong. Kalau kami millata Ibrahim Hanifan. Jadi kami mengikuti Tapi gini ajaran sih, Nabi Ibrahim. Bang Juma, kan itu kan emang sudah disepakati dan hasil kesepakatan bersama bahwa kelahirannya itu kita rayakan di bulan Desember, gitu kan Bang Juma ya. Jadi kalau udah kesepakatan Panatua dan gereja ya itu kan sudah final gitu loh Bang Juma. Ya berarti sandaran kalian hanya mengikuti para pemimpi. Di dalam kitab saudara Kolose 2 dikatakan data nomor 16-nya. Di situ Paulus memang sudah melarang. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, atau mengenai hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Itu larangan dari Paulus memang. Gak boleh kalian itu kemudian menghukum kalian, menghukum diri-diri kalian dengan mengikuti orang-orang yang menghukum kamu mengenai hari raya. Jadi ya suka-suka. Mau bikin hari rayanya tanggal 25, tanggal 35, 45, tanggal 55, boleh aja. Jangan mau diatur, bikin seenak perut kata Paulus. Peraturan-peraturan ini kata Paulus, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Masakan puasa itu dibilang tidak ada gunanya? Melarang diri tubuh ini untuk masukkan daging babi tak ada gunanya katanya. Melarang tubuh kita untuk tidak dimasukkan minuman khamar,
tidak ada gunanya katanya. Itu hanya menyiksa diri. Ini Paulus memang pantas jadi Tuhan. Contoh yang semalam yang saya dengarkan ada diskusi gini, Bang Arom. Kami ini orang Kristen dilarang berzina. Siapa yang melarangmu? Paulus. Bukan, dia bilang gini, hukum Taurat, jangan kau berzina. Keluaran 20. Lalu kemudian dibantah. Oh, itu sudah tidak ada lagi. Udah dihapuskan. Tidak ada lagi perintah jangan berzina, sudah dihapus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Maka hukum Taurat dan dengan segala perintah yang ada di dalamnya itu sudah batal, kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Akhirnya dia lari kemana? Dia larinya ke surat Paulus. Oh tidak dong, kita kan dilarang. 1 Korintus 6 nomor 18, jangan kau berzina. Oh berarti kau tidak berzina karena perintah Paulus. Sekarang Tuhanmu siapa? Kalau Elohim sudah dibatalin sama Paulus. Perintahnya sama. Kata Elohim jangan berzina. Kata Paulus jangan berzina. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah membatalkan perintah Paulus. Tapi Paulus berani menghapuskan perintah Tuhan. Lalu kemudian dia bikin perintah sendiri. Maka orang Kristen hari ini ketika mereka tidak berzina, bukan taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah Bapak Paulus. Meskipun sama. Jangan berzina. Keluaran 20. Kata Paulus, itu sudah batal bos. Saya buatkan lagi kalian aturan baru ya. Jangan berzina. Cie. Duduk di tempat kudus nih bikin perintah. Apalagi yang diperintahkan Tuhan Elohim kepada kalian. Jangan mencuri. Batal. Sekarang ku buat sendiri. Jangan mencuri. Jadi kalau orang Kristen tidak mencuri bukan perintah Tuhan, tapi perintah Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Berarti iblis ini membuat aturan yang sama dengan aturannya Elohim, tapi dalam hal bertuhan satu yang tidak sama. Apa itu? Elohim meminta jangan ada ilah lain selain dirinya, tapi Paulus satu itu dia langgar. Apa itu? Ilahkanlah anak Maria yang saya sebut agnostos theos yang adalah Kristus. Paulus ajarannya bagus. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencabul, jangan memburit. Bagus perintahnya, bagus. Untuk menyaingi Tuhannya Yahudi. Tapi ada satu yang kurang ajar. Apa itu? Jika kau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Pret! Sementara Bapak Elohim mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anaknya Yesus, selamat. Nah, Yesus mengatakan apa? Dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Utusan Tuhan. Paulus beda lagi. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan mulutnya itu diimani sepenuh hati, dipercaya, diyakini sepenuh hati, maka dia akan masuk surga. Pret! Yesus mengatakan yang mau mendapatkan surga percaya mengenal aku sebagai utusan. Paulus mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana yang betul, Paulus? Ternyata selama ini memang saudara-saudara Kristen menyembah Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Ini Bang Arif sama Bang Juma enggak usah lah. Saya nyerah kalau sama Bang Juma. Yang lain aja. Bang Juma jangan bisik-bisik. Bang Juma jangan bisik-bisik. Dalil. Aduh. Iya bang. Bang Juma emang oke lah. Pantas. Misi saya keren. Misi saya, Adinda, adikku Arom, misi saya itu menyelamatkan manusia, Bang. Terlepas nanti saya tidak selamat, tidak apa-apa. Biarkanlah aku menjadi lilin untuk menerangi orang. Saya hancur boleh, tapi paling tidak ada orang merasakan jannah dari lisan saya, kan gitu. Karena saya ini bukan orang suci, saya juga bukan orang benar. Bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada orang yang mendengarkan ilmu dari saya. Tapi paling tidak orang bisa menikmati surga karena lisan saya, kan gitu. Terkait surga nerakanya saya,
semuanya saya serahkan kepada Allah, ridha kepada Allah. Betul. Kan gitu. Betul bang. Itu aja sih kalau Sehat terus saya. bang. Ya, ya. Sehat, Amin. sehat. Kalau misinya Yesus apa sebenarnya Bang Juma? Nah, sama. Misi Yesus diutus oleh Allah di tengah-tengah kaumnya Bani Israel adalah sebagai batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Untuk memberikan legalitas kepada mereka bahwa pantas aku memasukkan kalian neraka. Aku utus 1 nabi, 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, dan seterusnya. Aku berikan kalian kitab. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga. Padahal Tuhan sangat sayang sama dia. Inni ma'akum. Pencipta langit dan bumi itu sangat-sangat mengistimewakan mereka. Tapi selalu sekali Allah itu dibuat cemburu, dibuat marah, dibuat dengki. Maka legalitasnya untuk Tuhan menghalalkan mereka kemudian masuk neraka diutus Nabi Isa alaihissalam. Nih aku utus lagi nih.